Baik jemaah sekalian yang Allah cintai, kita awali majelis subuh kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang Allah cintai, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita bisa bangun dari tidur, itu berarti Allah telah menambah, memanjangkan usia kita. Maka hampir semua redaksi tentang bangun dari tidur itu semuanya harus mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Yang paling umum, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Apalagi tidur waktu ngaji, hati-hati, Masya Allah. Saya tidak menakutkan Anda, tapi ada yang tidur waktu ngaji nggak bangun, hati-hati. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, man ra'a, barang siapa terjaga tidur malam kemudian terjaga malam harinya, maka dia mengucapkan Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang lazim kalau kita tidak tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau kita terjaga jam 1, jam 2 terjaga, maka kita mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita mengucapkan Rabbighfirli, maka seketika itu dosa kita terampuni. Masya Allah. Jamaah sekalian, pekan ini adalah pekan yang luar biasa. Mulai dari 10 November, mulai dari 10 November, kemudian 12 November. 10 November Hari Pahlawan. 12 November itu ada 2 hari. Yang pertama yang lebih nasional adalah Hari Kesehatan Nasional. Ustadz, kau tahu saya diundang oleh Dinas Kesehatan, dihadiri oleh ID, dihadiri oleh perawat, memperingati Hari Kesehatan Nasional. Tapi di tanggal 12 November 2-3 tahun terakhir lebih emosional, dirayakan sebagai Hari Ayah Nasional. Kita dulu hanya hafal Hari Ibu, dan Hari Ibu tidak pakai nasional, karena memang negara ini hanya ada Ibu Pertiwi, tidak ada Bapak Pertiwa, nggak ada. Kenapa ayah perlu kita jadikan sebuah hari kemudian mengingat dia? Karena dalam hidup seorang anak, ayah lebih tidak diingat ketimbang ibu.
Kalau di kaki ibu, di bawah telapak kaki ibu ada surga, maka ketahuilah di bawah telapak kaki ayah ada perjuangan, ada penderitaan, bahkan juga ada kepelihan. Betul ibu yang melahirkanmu, ibu yang mengandungmu, ibu yang menyusuimu. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Sehingga wajar seorang ibu disebutkan 3 kali oleh Nabi. Ibumu, ibumu, ibumu. Tapi Allah yarhambu yahamka berucap lain. Jika ibumu yang mengandungmu nak, ingat darah pada tubuhmu yang mengalir itu adalah darah ayahmu. Masya Allah. Dalam Islam tidak boleh ada seorang anak mengganti nama belakangnya bukan nama ayahnya. Tak boleh. La'anallahu, Allah melaknat orang yang mengganti nama anaknya bukan nama ayahnya. Nama belakang anak harus nama ayahnya. Karena darah yang mengalir pada tubuh anak itu adalah darah ayah. Betul ibu yang melahirkanmu nak. Tapi ingat, tak ada wanita yang kuat di muka bumi ini saat dia melahirkan seorang anak. Justru orang pertama yang memelukmu, menciummu dengan penuh kasih sayang, bahkan membisikkan kalimat-kalimat tauhid di telinga kananmu adalah your father, ayahmu. Diakui ibumu menyusuimu, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh ayahmu nak. Tapi ingat, air susu yang kau minum itu keringat kerja keras ayahmu yang kadang pergi pagi pulang pagi, kata Armada. Masya Allah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, pagi hari ini kita sedikit memaknai apa itu ayah, kenapa bisa disebut dia the real hero. Pahlawan sesungguhnya dalam hidup kita adalah ayah. Kadang-kadang selama dia hidup kita tidak begitu banyak perhatian pada ayah. Apa-apa ibu, nelpon ibu, ada apa-apa curhat anak-anaknya ke ibu. Nelpon yang ngangkat bapaknya, walaupun bapaknya jenderal. Apa katanya? Ayah, ibu mana? La haula wala quwwata illa billah. Ngomong apa dikit sama ayah? Basa-basi kayak nanya, ayah sehat? Enggak. Ayah, ibu mana? Masya Allah. Coba lihat lebaran. Ketika orang pulang ngumpul, siapa yang dikerumunin? Ibu. Cucu-cucu pun begitu. Eyang Uti. Nggak ada yang nanya, mana Eyang Kung? Nggak ada. Padahal Eyang Kung tuh ada. Ada anak yang coba memecah kebuntuan itu. Ayah mana? Udah, ayahmu udah tua. Masya Allah. Bentar lagi juga mati. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya sang ayah keluar pintu samping. Ada daun, dia petik, dia gigit-gigit di ujung. Ya Allah. Betul-betul itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dalam sejarah para nabi dan rasul, mereka tidak hanya disebut nabi, mereka tidak hanya disebut rasul, tapi mereka juga kadang disebut abun, abah. Ibrahim, dia disebut Abul Anbiya. Ya, saking kuatnya peran sebagai seorang ayah. Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Dan apa yang membuat seorang ayah itu kuat dalam berbagai posisi? Mari kita mulai. Mudah-mudahan kita menjadi ayah terbaik
Dan memang betul kita ayah terbaik. Ya. Apalagi ayah yang namanya diawali dari A, Anton misalnya, Masya Allah. Ini ayah terbaik ini. Ya. Memang salah satu kelemahan seorang ayah itu jarang ngobrol dengan anak-anak. Yang banyak ngobrol emaknya. Bukan gak mau ngobrol sebenarnya, tapi terlalu banyak beban yang dia pikirkan. Itu dia. Ini kalau lihat wajah-wajah antum ini, penuh beban antum ini, Masya Allah. Gitu. Kalau saya duduk di lingkungan para kiai bahkan, ternyata bebannya banyak. Satu waktu seorang kiai yang sangat terkenal nelpon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz Yasir, ada di mana? Di rumah Pak Kiai. Jam 11 malam. Bisa minta tolong sama antum. Oh, ada apa Pak Kiai? Boleh antum datang ke rumah aneh. Sekarang, Masya Allah. Upayakan sebelum jam 12 antum ada di rumah aneh. Masya Allah. Siap Pak Kiai? Saya datang ke rumahnya. Kata dia, antum tunggu di sini. Pastikan kalau nanti si AA pulang, tolong antum nasihatin dia. Lupa Kiai. Saya takut kalau saya yang nasihatin malam ini bisa terjadi sesuatu. Saya khawatir darah tinggi saya kumat dan bisa terjadi sesuatu antara saya dengan dia. Allahu Akbar. Belum pernah orangnya kalem banget, tapi ada titik di mana dia sudah tidak bisa lagi mampu bicara pada anaknya. Saya bilang, baik Pak Kiai istirahat aja. Saya tungguin anaknya. Dan ketika anaknya pulang, kaget dia. Ustadz, ya salaman, dia cium tangan. Boleh Ustadz bicara sebentar? Oh boleh Ustadz. Lamalah kita ngobrol. Sampai satu kesimpulan, dia mengatakan, betul. Saya salah. Kadang ayah suka bilang jangan pulang di atas jam 12. Jadi kadang-kadang seorang ayah itu walaupun dia nggak ngomong, tapi dia perhatikan semua anak-anaknya. Biasanya dia cuma titip pada istrinya. Ngomong tuh, si AA tuh pulangnya telat melulu. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana seorang ayah, dia pantas disebut orang terbaik, pahlawan yang paling nyata. Pertama, ayah itu merawat, menjaga keluarganya dengan doa. Dengan doa. Serapuh-rapuhnya seorang pria, jika dia sudah punya pasangan, jika dia sudah punya keturunan, maka dia menjaga anak cucunya dengan doa. Inilah yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita. Dan di antara doa-doa yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita, mari kita lihat. Yang pertama, Quran surat 14. Surat Ibrahim. Ya. Surat Ibrahim. Ya. Kita mulai dari ayat 39. Enggak. Bagus. Ada? Oh, ada bawa santri. Baca deh. Doa Nabi Ibrahim ayat 39. 39 dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala bani Ismaila was-Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni. Cukup deh. Baca terjemahannya.
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku nilai tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar menganugerahkan memperkenankan doa. Di antara doa yang paling utama pada pribadi Ibrahim adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kibari, di hari tuanya. Kibar menunjukkan usia umur yang sudah sangat tua. Ibrahim diberikan 2 orang anak. Satu Ismail dan satu Ishak. Para ulama sepakat Ismail lebih dulu, baru kemudian Ishak. Riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang kuat menunjukkan Ismail lebih dulu lahir, baru Ishak. Betul secara risalah lebih dulu risalahnya Taurat, Injil, baru Quran. Tetapi dari sisi kedatangan sesungguhnya risalah Muhammad lah yang paling awal. Bahkan dalam kajian-kajian sirah, ya, Muhammad itu lebih dulu dari seluruh para nabi semuanya. Doa Nabi Allah Ibrahim ini kemudian disebutkan di antara doa yang paling kuat seorang ayah. Nih, doa yang paling kuat seorang ayah yang menghangatkan keluarganya, yang menjaga keluarganya, yang melindungi keluarganya adalah doa ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bahkan dia tutup dengan kalimat Rabbana wa taqabbal du'a. Betapa Ibrahim sangat berharap doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kenapa? Karena sekiranya anaknya tidak bayar zakat, Ibrahim bisa membayarnya. Sekiranya anaknya tidak berhaji, Ibrahim bisa membadalkannya. Sekiranya anaknya tidak puasa, Ibrahim bisa menggantikannya. Tapi ketika anaknya tidak sholat, Ibrahim tidak bisa menggantikan sholat anaknya, dan anaknya tidak bisa menggantikan sholat ayahnya. Masya Allah. Apa maksudnya? Mohon maaf Pak, Bapak yang sudah tiap hari sholat di masjid, pastikan sholat anak-anakmu. Karena itu tanggung jawab yang paling utama. Karena ketika sholat anak-anakmu masih bermasalah, maka di hari kiamat kau tak bisa menolong mereka dan mereka pun tak bisa menolongmu. Buka Quran surat 19 Maryam. Surat 19 Maryam ayat 59. Baca deh. 19 surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang membayar salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka telah tersesat. Jadi santri itu harus diajarkan bagaimana dia membaca, ya. Dia lebih bagus membaca teks Arab daripada membaca teks Indonesia. Rata-rata teman-teman yang pulang dari Timur Tengah, kalau dia tidak punya bahasa Indonesia yang baik, ceramahnya biasanya kurang begitu enak didengar. Jadi kalau baca terjemahan pelan-pelan deh, ya. Jadi tidak baca seperti membaca angka-angka di supermarket, ya gitu. Fakhalafa min ba'dihim
akan datang setelah mereka, kata Allah, khalfun adaa'us shalah, pengganti-pengganti yang suka mengabaikan sholat, bukan meninggalkan sholat. Adaa'us shalah, mengabaikan sholat. Anak-anak kita kalau nggak sholat kita pukul, abahnya marah. Tapi anak-anak kita kategorinya masih adaa'us shalah, mengabaikan sholat. Di antara terjemahan mengabaikan sholat adalah fawailul lil musallin, orang-orang yang celaka dengan sholatnya. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Tadi saya sholat subuh, tuh anak sudah besar, bukan menghadap ke imam, dia menghadap ke kita gini-gini. Jadi memang gak semua kita itu agak peduli dengan qimatus sholat, kualitas sholat keluarga. Kita biarkanlah mereka begitu. Gak boleh, Pak. Betul, memang abah juga dulu gak begitu ketat. Tapi kalau saya merasakan bagaimana abah tuh peduli waktu sholat. Kata dia, soal kamu khusyuk, soal kamu paham, nanti ustadz-ustadz yang jelaskan. Tapi tugas saya, azan masjid. Saya siapkan tuh rotan panjang. Yasir, R-nya selesai nggak ada, siap-siap itu. Kata guru, di ujung rotan itu ada emas. Maka saya berlari sebelum ujung rotan itu sampai ke betis saya. Kadang tidak betis, Pak, pinggang saya. Insya Allah. Adaa'us shalah, suka mengabaikan sholat. Seorang pakar parenting mengatakan jika ada anak azan dia tidak bergegas, jika ada anak azan dia tidak kelihatan serius, maka hampir dipastikan di handphonenya ada gambar yang macam-macam. Masya Allah. Kenapa? Adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kalau dia sudah mengabaikan sholat, maka pasti dia menuruti syahwat. Dan yang lebih parah adalah fasaufa yalqauna ghayya, kehidupannya pasti tersesat. Ya Allah. Karena substansi solat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau hidupmu lurus, nak, kalau hidupmu lurus, nak, maka jangan pernah mengabaikan solat. Masya Allah. Karena ayah tidak bisa menggantikan solatmu, dan kamu tidak bisa menggantikan solat ayah. Masya Allah. Ingat, di antara pesan Nabi yang paling akhir apa? Ummati ummati as-shalah as-shalah. Itu berarti kalau kita sebagai seorang ayah, yang pertama kita jaga dari anak-anak kita adalah as-shalah itu. Karena inilah hubungan dia dengan Tuhannya, hubungan anaknya dengan Tuhannya. Maka ini yang harus kita jaga, nomor satu. Nomor dua, di antara doa-doa yang paling kuat seorang ayah pada anak dan keluarganya adalah Quran surat, Quran surat 25. Kadang imam kita suka membacanya ini. Ini nggak boleh dibaca sama santri, harus yang baca sudah menikah. Karena kata ulama, makruh doa ini dibaca oleh orang yang belum menikah. Saking kuatnya doa ini. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Saya takut tadi bapak-bapak habis subuh nggak membacakan doa ini. Inilah doa paling kuat bagi seorang ayah. Ya bagus. Ya, ini soalnya ayah di sini banyak kasih dia. Gus. Dan Agus tuh lebih banyak jumlahnya daripada Anton. Masya Allah. Belum pernah ada perhimpunan Anton saya ini, ya. Karena memang nama Anton itu khusus, hanya orang-orang ganteng yang pakai nama Anton. Masya Allah. Anton Pelangi, ya Masya Allah. Herman Pelangi, ya Masya Allah. Mangga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang berkata, wahai Bapa, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan teguran kami sebagai pendengar hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari lihat baik-baik. Mari lihat baik-baik. Ini doa paling kuat dalam Al-Quran. Bagaimana dia berdoa? Ingat Al-Furqan ini adalah doa ibadur Rahman. Maqta'nya dimulai dari wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau imam kita biasanya dimulai dari tabarakalladzi biyadihil. Jadi sekali-sekali mengingatkan kepada imam kita ini, karena ini doa paling kuat seorang ayah. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina. Jadikanlah kami, pasangan kami, paling lengkap. Jadikanlah kami, pasangan kami, dan anak-anak keturunan kami. Masya Allah. Nomor 1, qurrata a'yun. Jadikan kami, pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Ibnu Abbas menafsirkan ketika ditanyakan kepada beliau, ma ma'na qurrata a'yun? Kata beliau, qurrata a'yun, menyejukkan hati, maknanya apa? Maknanya at-ta'a ilallah, yang taat kepada Allah. Mau anakmu ganteng, mau anakmu pintar, mau anakmu juara olimpiade, mau anakmu dapat beasiswa, tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, maka tidak akan menyejukkan hati. Masya Allah. Hanya anak-anak yang taat kepada Allah yang menyejukkan hati. Masya Allah. Saya pernah tanya seorang ayah, Pak, capek banget kelihatannya. Capek Ustaz. Bapak mampir, ya Ustaz, saya mau beli peci buat anak saya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, dia sudah tidak pernah absen. Kalau ajen dia ke masjid. Cuma sayang, pecinya udah tua Ustaz, saya ingin belikan dia peci baru. Masya Allah. Itu kalau ada yang begitu Pak, langsung kita belikan Pak. Karena kita akan nitip pahala, karena anaknya tidak lagi melalaikan azan. Masya Allah. Ya, jadi qurrata a'yun itu impian semua ayah ketika anak-anaknya taat kepada Allah. Ingat, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapapun dia yang senantiasa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Masya Allah. Itu. Makanya kenapa tren anak-anak dimasukkan ke sekolah dasar Islam. Cuma di belakang pakai terpadu. Tahu terpadu? Tergantung pada duit. Karena rata-rata sekolah dasar Islam itu mahal. Sekarang lagi dibuka pendaftaran, penutupan Desember Pak. Sekolah dasar Islam itu Desember udah ditutup Pak. Bahkan Desember itu sudah wawancara dan ujian. Berapa uang mukanya? Allah, itu baru uang mukanya, belum uang tengahnya. Masya Allah. Kita belum menemukan sekolah dasar Islam itu bukan terpadu, terjangkau. Masya Allah.
Siapa wali kota New York terpilih? Siapa namanya? Dia konsepnya apa? Dia menggunakan konsep apa? Ya, yang dia tawarkan kepada masyarakat New York di tengah kesulitan ekonomi yang luar biasa, kalimat terjangkau. Apa bahasa Inggrisnya itu? Dia menyampaikan konsep hidup yang terjangkau. Pemerintah memang tidak sanggup membiayai semuanya, tapi pemerintah hadir untuk membuat semuanya terjangkau. Bagaimana mau taat kalau kehidupannya tidak terjangkau? Ya, Masya Allah. Jadi nomor di antara doanya adalah menjadikan anak-anak taat kepada Allah. Makanya dititipkan kepada orang-orang soleh. Imam Syafi'i tidak jadi dengan bapaknya, tapi setelah bapaknya meninggal, maka ibunya menitipkan kepada ulama besar. Jadi dulu tuh kalau pingin anak jadi itu dititipkan kepada ulama besar. Begitu caranya, supaya anak itu menjadi orang besar. Kenapa? Mari kita lihat baik-baik. Bukan menyederhanakan, tapi kadang-kadang seorang ayah punya impian. Apa itu? Orang pertama yang meletakkan impian pada anak-anaknya adalah ayah. Karena di doa ini ada spesial. Doa tadi tidak selesai dengan ketaatan. Banyak orang taat, tetapi sayang ketaatannya tidak mampu menjadi warna kehidupan bangsa. Kenapa? Karena orang-orang taat ini tidak duduk pada tempat yang pas. Maka ujung doa tadi, Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun, ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Waja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama. Banyak orang tua yang tidak yakin, nggak percaya, nggak pede anaknya dilahirkan untuk jadi seorang pemimpin. Maka seorang yang sukses dalam karirnya, Valentino Dinsi, Ustadz Valentino Dinsi, menulis sebuah buku. Intinya buku itu mengajarkan kepada kita, jangan jadi orang gajian seumur hidup. Jangan jadi orang gajian seumur hidup. Di dalam buku itu salah satu yang dia setir adalah siapkan anakmu untuk menjadi seorang pemimpin. Capek membesarkan seorang karyawan. Begitu. Memang luar biasa buku itu, Pak. Ya, dia sampai keluar dari perusahaan besar yang membesarkannya, dan dia merintis. Cuma setelah itu dia bilang, stres juga Ustadz, tiap bulan harus memikirkan gaji sekian ratus karyawan. Masya Allah. Jadi ayat-ayat doa ini luar biasa. Waja'alna lil muttaqina imama. Maka doa ini kita padankan dengan doa yang paling kuat lagi dalam Quran. Mari buka berikutnya. Ini kalau Anda nggak catat doa-doa ini, menyesal Anda. Quran surah 17 Al-Isra ayat 80. Al-Isra ayat 79 tentang tahajud. Tapi doa yang paling utama dibaca oleh orang-orang yang tahajud adalah ayat 80. Mangga Pak Gus. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar.
dan keluarga ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi kekuasaan yang dapat menolongmu. Masya Allah. Di antara doa yang paling utama seorang ayah kepada anak-anaknya doa ini. Apa itu? Masukkanlah kami dalam segala urusan dengan jalan masuk yang benar. Masya Allah. Keluarkan kami dari semua persoalan dengan jalan keluar yang benar. Bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Salah satu kunci kehidupan agar anak-anak kita disiapkan tidak cuma jadi orang taat tapi juga pemimpin, maka tanamkan kepada anak prinsip as-sidq. As-sidqu, orang yang benar, berjalan di atas jalan yang benar. Karena kedudukan as-sidq itu adalah kedudukan satu level di bawah para nabi. Ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maka kita meminta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, Masya Allah, orang-orang yang benar. Orang pintar banyak, orang terkenal banyak, orang soleh banyak, tapi cari orang yang benar-benar, Masya Allah. Ustaz, kenapa sebut dua kali? Benar awalnya, benar akhirnya. Ada orang benar di awal, tapi di akhir. Doa ini luar biasa, Pak. Kenapa? Awalnya benar, akhirnya benar. Jika ada jalan pertama, masuk jalan yang benar. Jika ada persoalan, cari jalan keluar yang benar. Karena ini syarat utama, baru kita sampai pada level. Kalau tadi doanya, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Tapi pada level ini, ketika Anda memegang prinsip kebenaran, Anda akan sampai pada istilah sultanan nasira. Sekarang sultan itu identik dengan orang kaya. Rumah sultan nih, Masya Allah. Tidak, Pak. Sultan itu dia disebut sultan karena kekuasaannya untuk menolong. Masya Allah. Ya, di Quran ini kata sultan itu ya Allah tulis sultanan nasira. Masya Allah. Ketika dia punya akses, ketika dia berkuasa, maka kekuasaannya untuk menolong. Masya Allah. Ustadz, memang boleh Ustadz kita memohon supaya kita menjadi pemimpin. Salah satu kelemahan umat Islam, setiap kali pemilu kita tidak punya calon pemimpin yang paling layak. Nabi Sulaiman ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa Nabi Sulaiman yang paling tinggi? Semua mengatakan ini doa yang paling tinggi di bumi ke langit. Ketika Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ghufirli, ampunilah aku. Jadi kalimatnya ampunan terlebih dahulu. Baru kemudian Nabi Sulaiman berdoa apa? Meminta kepada Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak akan lagi kau berikan kepada orang setelahku. Wah. Surat apa itu? Sot kalau tidak salah. Ya. Karuniakan kepadaku kekuasaan yang tidak akan lagi kau berikan kepada orang setelahku. Wah, ini baru bilang doa paling ambisius. Tidak cuma meminta kekuasaan, kalau bisa ya Allah, jangan lagi kau berikan kepada orang setelahku. Masya Allah. Itulah sebabnya kekuasaan Sulaiman itu luar biasa. Ya, bapak-bapak sekalian, maka ada 4 sifat. Kalau seorang ayah tunjukkan itu pada anak-anaknya, maka anak-anaknya siap menjadi pemimpin. 1,
Ini dia Pak. As-su'ur al-mas'uliyah. Ayah itu harus menunjukkan rasa tanggung jawab. Ayah, kenapa ayah belum tidur? Bagaimana ayah mau tidur nak? Kalau anak ayah masih kurang sehat, Masya Allah. Luar biasa itu. Sang ayahlah yang menutup pintu terakhir. Sang ayahlah yang menutup. Kalau ada makanan ditutup. Sang ayahlah yang memastikan kunci-kunci pintu dan jendela itu tertutup rapat. Masya Allah. As-sur al-mas'uliyah. Karena bagi dia menjadi ayah itu bukan sekedar sebuah kedudukan, tapi itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Su'ur al-mas'uliyah. Ya. Harus ada pada diri seorang ayah sehingga anak-anaknya tumbuh melihat ayahnya punya rasa tanggung jawab. Makanya dulu Pak Anton, kenapa saya ikut pramuka? Karena saya lihat di pramuka itu ada dasa dharma. Salah satu isi dasa dharma itu adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu yang membuat saya berani menikah. Ketika ditanya oleh calon mertua, apa modalmu? Insya Allah saya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Insya Allah. Syarat jadi suami cuma dua itu Pak. Bertanggung jawab. Dan yang kedua, dapat dipercaya. Kalau suami tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi bisa dipercaya, wassalam. Masya Allah. Itulah sebabnya di kantor samping Hermina itu Pak, tiap hari orang antri serame Hermina. Kenapa? Karena banyak pria yang tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi dapat dipercaya. Itu dia. Ini jangan lihat Pak Jenderal dah umur begini nih. Beliau adalah pria yang masih bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Sampai hari ini tetap satu yang dia cintai. Masya Allah. Yang kedua, saya percepat ini Pak. Seorang ayah tidak boleh kehilangan yang kedua. Setelah rasa tanggung jawab, maka dia tunjukkan kepada anak-anaknya dia orang yang punya ruhus saja'ah. Dia punya keberanian. Tak ada pria yang lebih berani kecuali ayah. Maka anak-anak melihat itu. Ayah seorang pemberani. Karena kebenaran itu tidak tegak pada orang yang penakut. Kebenaran itu cuma tegak pada tangan orang pemberani. Apa doa Umar? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang benar tapi penakut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang jahat tapi pemberani. Hari ini negeri kita kehilangan para pemberani. Padahal terlalu lengkap baginya instrumen yang dia miliki di negeri ini, tapi terlihat dia tidak lagi seperti macan. Ini gara-gara dampak karena para istri terlalu kuat hari ini. Kelihatan macan di podium, tapi pulang ke rumah, kalau khutbah itu berapi-api, berasap-asap. Tapi kalau pulang ke rumah mah, Masya Allah, megang sapu, Masya Allah. Masya Allah. Profesor, doktor di kampus, di rumah mahasiswa baru, Masya Allah. Di ospek terus, Masya Allah. Kapal pesiar mewah. Wih, siapa kapitennya? Masya Allah. Kapten kapal pesiar gagah. Di rumah ABK, Masya Allah. Ya. Harusnya seorang istri menjaga marwah suaminya. Karena sikap berani itu Pak, kata Umar punya doa yang luar biasa supaya benar itu bisa tegak dan batil itu bisa runtuh. Apa doa Umar? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah,
tunjukkan pada kami yang benar itu benar, dan berikan kami rizki untuk mengikuti kebenaran itu. Dan kebenaran itu hanya bisa diikuti oleh para pemberani. Walaupun benar, tapi kalau kamu takut, kamu tak ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan, tunjukkan kepada kami batil itu batil. Warzuqna ijtinaban, dan berikan kami kemampuan menjauhi bahkan menumpas kebatilan. Dan itu butuh keberanian. Masya Allah. Wahai ayah, siap membangkitkan keberanian? Takbir! Tunjukkan antum ayah. Masya Allah. Pulang ke rumah bersikap sebagai ayah. Masya Allah. Jangan pulang ke rumah Assalamualaikum lah. Masya Allah. Wibawa tuh, dada terbusung. Masya Allah. Nah, Ustadz mah teori doang. Masya Allah. Pulang ke rumah mah abi. Ya Allah. Ya. Apa daya ya Allah ya. Gitu. Yang ketiga yang kita lihat dari seorang ayah itu adalah dia mampu menurunkan atmosfer ruhut tadhiyah, pengorbanan. Masya Allah. Sampai dia wafat tak ada yang harus dia tinggalkan. Yang penting anak-anaknya, Masya Allah, semuanya berhasil. Dia korbankan semuanya, nggak peduli. Ya, ketika anaknya terima di kampus ternama, maka kemudian jatah warisan dia jual semuanya. Yang penting nak kau sekolah, Masya Allah. Khusus di sebuah masjid kita butuh satu lagi. Apa itu? Kadang-kadang tanggung jawab, keberanian, pengorbanan hanya hadir pada satu waktu. Setelah itu entah kemana orangnya. Maka kita butuh satu lagi apa? Yang membingkai tanggung jawab, keberanian dan pengorbanan itu dengan satu lagi, kesabaran. Masya Allah. Hari ini saya boleh ngaku sudah tampil di mana-mana. Tapi jika bicara sabar, ya Allah, almarhum ayah itu yang namanya sabar itu ya Allah. Karena kami semuanya laki-laki, perempuan cuma satu, maka di rumah itu hanya ayah yang paling lembut. Kalau ibu, keras. Kata ibu, kalau ibu nggak keras pada kalian, kalian tidak akan jadi laki-laki. Sementara ayah tenang, Masya Allah. Mungkin itulah sebabnya dia lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Satu hal yang saya ingat dari ayah itu, malam takbir sekalipun, namanya maghrib isya, dia tetap sabar dengan amal ribatnya. Yang namanya orang maghrib takbiran, dia mau takbiran kayak mau apa, yang namanya maghrib isya tetap tadarus. Masya Allah. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar ketika ada musibah. Semoga para ayah terus memberikan kehangatan pada keluarga. Semoga para ayah jika dia masih hidup, dia tetap dicintai oleh anak dan istrinya. Dan jika dia telah berpulang ke rahmatullah, semoga semua amal ibadah kita menjadi pahala yang mengalir kepadanya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu. Allahumma nakkihi kama junakka thawbal abyada minad danas. Allahumma agsil bil ma' wa saja wal barad. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadatil jinan. Ya Allah, jadikan alam kuburnya tempat istirahatnya sementara menjadi bagian daripada taman-taman surga, ya Allah. Dan jika amal-amal kami, ya Allah, termasuk majelis subuh ini, ada kebaikan di sisimu, jadikan dia pahala yang mengalir kepadanya, ya Allah. Dan jika engkau ridho, ya Allah, pertemukan kami, ya Allah, melihat wajahmu di taman-taman surga bersama ayah tercinta kami, ya Allah.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga dia masih hidup, Allah jaga, dan tahun ini dia berjumpa dengan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Ya Allah, semoga yang hadir ini panjang umur, selalu sehat, dan juga taat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Pak Ustaz, ini syukur beriman tadi perihal sholat itu yang paling sih luar biasa. Mudah-mudahan berkah semua. ini usaha sebagai orang. Jadi beberapa waktu lalu saya ikut kecerdasan sholat. Waktunya 3 hari malam. Jadi menjelaskan tentang sholat dari A sampai Z yang saya pun hampir dan sholat itu tidak bertentangan sholat mesti turun tangan, tapi betul-betul kecerdasan sholat yang sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kekhusyuan. Ada beberapa kalau diselenggarakan di masjid-masjid, tapi kalau 3 hari 2 malam itu kan panas sekali, bisa jadi khas, jadi belakangan saja. Nah, zaman kita kalau belakangan dari lebaran nanti tinggal sholat nanti selalu sekiranya yang masih waktu oleh pengurus jamaah siang perjalanan itu hitungannya adalah dari subuh sampai dengan asar, dari subuh. Dan kalau itu bukan hanya bapak keluarga boleh itu kenapa? Ini saya disebut bagaimana selama kita sholat 50 tahun mungkin celaka oleh Allah. Nah, dengan kecerdasan ini saya merasakan manfaatnya dan sholat lebih yang lebih khusus. Kalau yang lalu sudah khusus kita kata. Jadi untuk memperbaiki sholat kita, makanya ini seperti yang saya sampaikan, sekiranya benar baik pengurus maupun jamaah cukup 8 jam serius ikut, dan kalau perlu harus datang, kalau enggak kasih aja ke saudara. Ya. Mungkin itu masih diskusi dari biasa. Jadi dalam rangka betul-betul sholat itu sama seperti yang tanggung jawab ayah, tanggung jawab ayah. Salam jamaah sekalian, ini sebuah terobosan yang bagus. Momentumnya ada itu, ganti acara tarhib Ramadan dengan training qimatus sholat. Bahasa Arabnya qimatus sholat.
qimah kualitas sholat. Subuh berjamaah sampai dengan sholat asar. Dan kalau dibikin rangkaiannya jelang Ramadan, secara fisik masjid sudah beres, kemudian pendaftarannya diatur dengan baik menjelang Ramadan. Ramadan itu 18 Februari Pak Gus. Jatuhnya hari Rebo, berarti tarawihnya hari Selasa. Nah, boleh diambil salah satu momentumnya itu, kemudian ada training qimatus sholah, meningkatkan kualitas sholat keluarga. Pendaftarannya ayah dan istri, anak-anak. Dan insya Allah itu kalau dibuka itu semua, dan luar biasa itu Pak, kalau training 8 jam, 1 jam kerja seorang karyawan, masuk jam 7, keluar jam 4 ya. Kalau subuh ikut dulu kajian Ustadz seperti biasa, selesai subuh kemudian keluarga mulai berdatangan, jam 7 teng mulai masuk Pak. Dan insya Allah break sholat zuhur, selesai sholat zuhur makan, jam 1 mau sambung lagi sampai asar, break, habis asar tinggal tutup penutupan. Bisa itu Pak Bos ya. Minimal kita sampai pada level qimatus sholah, meningkatkan kualitas sholat kita. Memang Allah menyebutkan dalam Quran, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang beriman. Dan orang beriman yang paling beruntung nomor 1, walladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagus ini Pak DKM, tapi kita bereskan dulu ini pembangunan. Soalnya ini kalau akses tidak termasuk ini repot. Kalau sudah beres ini pembangunan, insya Allah sebelum Ramadan sudah apa, nah baru momentum itu coba dibuat Pak ya. Boleh ambil sekaligus tarhib Ramadan keluarga Masjid Al-Hidayah dengan tema qimatus shalah. Betul Ramadan itu bulan puasa, tapi ibadah yang paling banyak di bulan Ramadan ibadah sholat. Dan ada satu sholat cuma ada di Ramadan, namanya sholat taraweh. Betapa nikmat kalau kita hadir di Ramadan. Kenapa saya mengusulkan jelang Ramadan? Karena tak ada orang yang lebih perhatian dengan sholat kecuali Ramadan. Di luar Ramadan dia sholat di mana-mana, tapi kalau Ramadan sebelum zuhur dia sudah ada di masjid. Apalagi taraweh, kadang dia nggak datang, jadi sajadahnya sudah ada di belakang. Masya Allah ya. Jadi insya Allah ini bagus banget. Dan nanti kalau saya melihat beresin dulu ini fisik masjid supaya akses apa namanya ini semua udah beres, sehingga ketika Ramadan ini Masya Allah nyaman dan materinya juga apa namanya bisa dijelaskan dengan baik. Karena bagaimanapun tak ada perkara yang paling besar kecuali kita memperhatikan sholat keluarga kita. Di antara makna ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, adalah menjaga sholat keluarga. Hafidhu ala sholawat, peliharalah sholat-sholat kalian. Jadi tugas sebagai seorang ayah memastikan kualitas sholat keluarganya kualitas terbaik. Kalau Anda masukkan anak Anda ke universitas terbaik, Anda masukkan anak Anda ke SMA terbaik, SMP terbaik, maka harusnya juga kita memperhatikan kualitas sholat keluarga kita adalah sholat yang terbaik. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa berkumpul nanti di dalam surga karena semua terhimpun dengan kualitas sholat terbaik. Jazakallah khair, bagus. Mudah-mudahan insya Allah ini apa namanya bisa ditindaklanjuti dan menjadi cita-cita kita bersama. Baik, kita cukupkan. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.